Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semuanya ya? Sehat. Oke, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan satu apapun. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Amir mau absen dulu. Coba untuk absennya silahkan tengok kanan dan kiri. Kira-kira ada yang temanmu ada yang tidak hadir atau enggak? Silahkan, 1, 2, 3. Siapa yang tidak hadir? Oh, Ibnu. Ibnu kenapa? Oke, Ibnu sakit. Ibnu Nadif ya. Oke, kita doakan mudah-mudahan Ibnu Nadif segera diberikan kesembuhan dan besok bisa mengikuti pembelajaran dengan seperti biasanya. Oke ya. Pembelajaran pada hari ini yaitu seperti yang sudah ada di layar, yaitu meyakini kitab-kitab Allah, menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Sebelumnya, ada yang sudah tahu belum apa itu kitab Allah? Yang kalian ketahui kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan ke dunia ini apa? Al-Quran, apalagi? Injil, Taurat, Zabur, dan sebagainya ya. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab Allah. Kemudian ada pertanyaan. Coba sebutkan rukun iman yang kalian hafal. Rukun iman itu ada berapa? 6, benar. Kita masuk kepada materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus tahu dulu apa itu iman. Iman secara bahasa berarti pengakuan atau al-iqrar, kemudian membenarkan atau tasdik. Dan secara istilah, iman itu berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa iman kepada kitab Allah berarti membenarkan bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Dan semua itu kandungannya merupakan kebenaran yang wajib diikuti dan dilaksanakan. Oke, agak lebih jelasnya silahkan dilihat video ini. Dan ini seputaran kisah turunnya 4 kitab suci. Kita akan melaksanakan yaitu tugas kelompok. Apa yang harus kita kerjakan? Nanti kalian akan terbagi menjadi 5 kelompok. Ya. Jadi kelompok pertama nanti akan membahas tentang kitab Taurat. Kemudian kelompok yang kedua membahas tentang kitab Zabur, kelompok ketiga tentang kitab Injil, kelompok 4 tentang Al-Quran, dan yang terakhir kelompok 5 nanti membahas tentang suhuf. Oke ya, silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Oke ya. Sudah bisa dimulai, silakan kalian berdiskusi, mencari informasi tentang
tugas kalian masing-masing sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke ya, kita lanjut ke bagian berikutnya yaitu presentasi. Silakan hasil dari diskusi kalian dibawa maju, kemudian dibacakan di depan. Oke ya, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1, silakan maju ke depan. Nanti yang lain boleh menanggapi atau boleh bertanya. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil dari kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Maidah bahwa kitab Taurat merupakan petunjuk bagi Nabi Musa dan nabi-nabi dari Bani Israel sesudahnya sampai kepada Nabi Isa. Mereka disebut sebagai nabi-nabi yang telah menyerahkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Tahun diturunkannya kitab Taurat adalah 12 Ramadan atau abad ke-12 sebelum Masehi. Isinya berisi tentang perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghormati ayat-ayat ini dan mensucikan dari satu. Isi pokok-pokok kitab Taurat tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat yang dikenal dengan istilah 10 perintah besar. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan bertanya. Kelompok berapa sebutkan? Ada yang bertanya? Siapa nama raja yang hidup pada masa Nabi Musa? Raja yang hidup pada masa Nabi Musa bernama Raja Fir'aun. Oke ya, pintar. Kalau sudah silakan ditutup presentasi kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke ya, terima kasih. Bagus sekali. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke ya, terima kasih atas diskusi kalian dan juga presentasi yang sudah kalian lakukan. Ya, insya Allah semuanya sudah bagus dan sudah sesuai dengan apa yang kita diskusikan, yaitu tentang kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Kalau kita tadi sudah diskusi, kemudian kerjasama, maka sekarang kita akan melaksanakan yang namanya asesmen atau asesmen sumatif, penilaian dari materi yang sudah kita bahas hari ini. Tapi kita menggunakan
aplikasi ya. Kita menggunakan aplikasi Quizzes. Tentunya sudah ya 31 karena Ibnu tidak masuk. Oke, kita mulai. Sudah konsentrasi ke HP-nya masing-masing. Kerjakan dengan serius. Ya, kita mulai. Mulai ke sini dimulai tadi asesmen semakin yang sudah kita lakukan mudah-mudahan bisa menjadi evaluasi buat kita semuanya bahwa pembelajaran hari ini mudah-mudahan bisa berhasil. Tapi sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita ada ice breaking-nya yaitu kita bernyanyi. Judulnya adalah Kitab Allah. Kita pakai lagu versi lagu pelangi. Pelangi alangkah itu ya, hafal ya. Kitab Allah ada 4 macam. Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Gitu ya. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke ya. Terima kasih. Pembelajaran pada hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini? Mungkin perwakilan. Silakan. Apa yang bisa kalian simpulkan? Apa kesimpulannya? Oke. Belajar tentang kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada berapa tadi? Ada 4, yaitu Taurat, kemudian Zabur, Injil, dan Al-Quran. Oke, kalau bisa kita simpulkan seperti ini. Coba lihat ke layar. Bahwasanya kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian kitab Injil kepada Nabi Isa, dan yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Kemudian kita refleksi untuk hari ini. Kira-kira pembelajarannya bagaimana? Menyenangkan? Terus seru? Kemudian kira-kira minggu depan pengen pembelajaran seperti apa? Apa seperti ini lagi atau mungkin ada yang lain? Coba yang lain ya. Kita insya Allah minggu depan akan mempelajari model pembelajaran yang lain dan juga materi-materi baru. Oke ya. Mungkin hari ini kita cukupkan sampai sini. Pak Amir minta maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan lain sebagainya. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Pak Amir akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.